ke ini aja ditampilkan di Google-nya aja, Google-nya aja. Oh, belum saya pahami. Oke, kan jadi sebenarnya kan multiple, nah sekarang baru makanya kan model ini kita pasang model kita kan jadi masalah. Nanti kan kita lihat apa perbedaan ini masalahnya. Kita coba sebelum ya. Saya bisa juga data dari sini dulu nggak apa-apa. Ini juga. Nah, sebenarnya kan yang jadi perhatian itu ini ya bentuk fungsional loh, aspeknya apa. Nah, ini sering dalam tadi misalnya kita ingin lihat apa tadi orang yang terinfeksi seperti apa pertumbuhan ini, dah faktor-faktor apa yang mengaruhi kenapa dia jadi menyebar dengan cepatnya. Tapi kalau yang dilihat itu kan ada rate-nya, rate itu dipengaruhi oleh apa? Jadi pada kita ingin mengendalikan itu kan tadi salah satu cara. Intinya kan ada mengarah jadi ada namanya infection rate. Nah, kan ada yang mempengaruhi itu. Nah, sekarang kalau kita ingin dalam konteks membangun model adalah fungsinya ini kan fungsinya apa ini si X terhadap si Y tadi. Nah, yang paling mudah kemarin kan apa? Dibikin linear ini kan. Yang jadi apa? Maka mungkin linear sekarang kemarin sampai multiple bab yang kemarin. Jadi pada saat apakah nanti sesuai dengan data yang kita miliki fit, yaitu yang kemarin kalau dihitung R-square-nya sampai mungkin mendekati 100%. Asumsi-asumsinya kemarin apa kan sudah harus dicek ya, makanya itu kegunaannya. Nah, kalau misalkan sudah itu kan apa yang harus kita lakukan, dan kita sebenarnya akan mendapatkan yang pertama family of model, jadi banyak model yang harus dipertimbangkan. Terus bentuknya kayak apa? Apakah mau linear apa non linear atau yang apa, karena di konteks apa model tadi kan banyak itu. Terus udah model gede, mana yang akhirnya paling cocok. Nah, ini apa yang konteks sama yang misalnya kita mulai untuk ini anggap aja ini dulu kan yang paling sederhana ini kan namanya regresi linear sederhana. Maka kita akan berusaha membuat antara Y dengan ini sekecil mungkin, itu yang dinyatakan sebagai error. Dari beta makanya dapat kita beta topi yang berusaha meminimumkan itu, yang akhirnya kalau kita gunakan yang despair itu kan kita dapatkan beta topi, beta satu topinya rumusnya seperti apa di depan itu sudah. Terus mulai kita apakah
yang satu lebih ini, apa itu kan akhirnya kita menambahkan masukan di sini. Terus apakah semua masuk apa enggak itu kan dicek nanti. Ternyata nggak semua signifikan. Ngapain kita bikin sesuatu yang nggak signifikan? Dan misalkan apa? Ya misalkan bahwa untuk menangani stunting atau kurang gizi dengan adanya yang makan bergizi gratis itu, mungkin dengan itu besok kita lihat efek yang signifikan enggak. Nah itu dikerjakan statistik. Jadi kita banyak variabel yang kita pilih yang sangat berpengaruh terhadap. Dan juga salah satu tadi misalkan ada di undang price banget, mereka kan ada supaya apa? Tadi dia pengaruh ke Y-nya tergantung apa? Nilai apa kalau orang sekolah kan yang dilihat selalu apa? Nilainya, IPK-nya. Tapi akhirnya pertanyaannya sekarang adalah apa X yang mempengaruhi menyebabkan orang yang sekolah kan tidak cuma ingin dapat nilai kan? Ya dapat pekerjaan. Karena tujuannya orang sekolah adalah sampai akhirnya suatu saat akan bekerja. Nah, dari banyak model itu jadi kita punya namanya adalah salah satunya tadi semua bentuk-bentuk tadi kemungkinan yang pertama adalah berupa bagi linear, bisa simpel, banyak prediktor. Nah, saatnya bisa juga adalah dia non parametrik. Nah, ini nanti pada saat misalnya, oke, ini kita langsung ingin tahu ini dulu. Kalau kita nanti akan ke bawah, ini kan, nah ini kadang cepat kalau misalnya kita mulai di sini, kita dapat bukan yang terlalu panjang, tidak sekarang. Jadi kita intinya non-parameter itu seperti apa? Kalau berarti kan ada parameter sebagai non-parameter. Jadi bentuk fungsinya nggak ada, kalau tadi kan dipaksakan linear, ada regression, maka dia jadi fleksibel karena si bentuk F-nya tadi tergantung si data yang ngikutin itu. Maka sebenarnya ada bentuk ada di situ. Ini bentuk kalau kita dalam data-data, nah ada regression, ada smoothing explain, ada. Nah kita nanti yang di ini, kalau ini untuk jadi faktor sudah bisa, karena itu masuk kategori yang sudah, walaupun untuk bidang pemakai statistik, regresi linear aja dipakai. Nah nanti ada cara cari paper aja, bidang tahap pertama apa aja. Nah di sana kita pakai regresi linear. Dan tidak akan kerjakan menggunakan misalnya yang non-parametrik tadi, dia karena kan itu parametrik regression karena ada parameternya, terus dia ada linear, non-linear. Kalau di sini kita memang mau parameter dia mau fleksibel, kelebihannya dia fleksibel, dapat menangkap pola non-linear, tidak ada asumsi distribusi data tersebut, terus mampu menangani data dengan hubungan formal. Tapi bisa lebih lambat dengan kebetulan, terutama untuk data set besar. Ya, proses komputasi bisa jadi lebih berat. Nah, kemungkinan bisa jadi overfitting, interpretasi model lebih sulit dibandingkan model parameter. Kalau tadi kan mudah interpretasinya kan saya dapat Y sama dengan 2 plus 3X. X-nya 2, berarti 8. Jelas kan? Misalnya tadi banyaknya yang terinfeksi malaria. X-nya misalnya adalah daerah yang misalnya mungkin kita mau kualitatif boleh ya, daerah yang kecil apa enggak, atau daerah yang kita malaria kan cenderungannya menularnya melalui kayak yang banyak yang nyamuk kan, jadi bisa juga ada populasi nyamuknya kan yang belum tentu nyamuk yang akan menyebarkan malaria kan ada juga yang enggak. Nah itu tapi bentuk hubungannya apakah modelnya kan belum tentu. Nah ini salah satu, jadi kan ada kayak gini banyak yang dipaksain linear. Linear regresi kayak gini ya. Tapi kalau smoothing sudah banyak ini mau ngikutin yang atas,
Kalau dia ini kadang dianggap outlier kayak gini dibuat. Ini sudah lumayan yang dia mau deketin. Tapi ya masih belum, juga masih. Tapi sudah lumayan dibandingin Mas dia secara intuitif Mas. Jelas ini kan yang diprediksi yang biru padahal dia jauh di sana. Kalau ini sekarang yang titik ini kan dekat kan dengan yang garis ini, garis regresinya. Tapi namanya ini smoothing regression. Ini kembali yang di untuk nanti kalau kita mau nyoba fitting data ini kita punya persamaannya kan bisa masukkan dan nilai satunya berapa itu yang berapa. Tapi yang ini dapat gambaran itu antara data dengan modelnya. Jadi gunakannya adalah ini di data itu di RMM. Nah kalau yang ini kasusnya apa? Normal ini yang paling nggak dicek bisa banyak yang enggak tidak terpenuhi gitu. Nah tentu kayak gini mau dipaksakan linear lagi harus power ada mil per apa istilahnya habisnya apa kalau kendaraan kita kan punya apa 1 liter bisa berapa kilometer gitu. Nah, kalau powernya makin tinggi makin cenderung apa terus kan jadi logikanya semakin makin tinggi mungkin 1 liternya paling hanya dapat daya cuma 5 kilo. Tapi kalau yang ini kecil lebih ngirit ini. Nah, dipaksakan ini kalau secara logika kayak gitu ya. Tapi kalau dilinearkan ya masih lumayan kan ini. Tapi kadang orang berpikir mungkin enggak. Tapi kelihatan ada tanda ini salah satu untuk menghitung mengukur apa tadi error ini. Nah kalau di sekarang ada namanya kita split untuk training dan untuk testing. Di era sekarang kan di komputer tidak langsung dipakai semua, tapi dipecah. Kalau dulu namanya in sample sama out sample. Display untuk apa? Ini pada saat mencari datanya, ini pada saat mengetesnya. Yang linear kelihatan sekali kan ini. Atau dia kemudian dipakai yang biru. Ya. RMSN-nya 1,1 sama 1,45 yang ini tutup ini 1,1 sama 2, tesnya ternyata malah lebih kalau ini hasil tesnya malah lebih air ini bukan kadang sebenarnya bisa juga jadi secara hanya bisa tapi kalian ini banyak bikin atau ini ke atas padahal tidak ada katanya yang ini kan lebih tapi yang hasil tesnya ya belum ini ada yang jelek di sini ya yang atas ini kan jelas mengganggu sekali errornya ini kan nggak ada data di itu dia ada di atas ini terus yang ini nah ternyata jadi lebih bagus ya simbol oke, jadi tambahannya ini artinya apa? Betul kesalahan data. Mungkin pertama yang dilihat dulu yang di apa? Ya tapi bahasa ini kan. Setelah itu silakan memperluas diri kita sebelum akhirnya bisa kayak tadi ingin jadi apa ya bisa tapi pada saat kita nah di sini kita bisa berlari. Nah, kalau yang minggu depan kita tahu ininya kategorikal jadi iya tidak misalnya. Jadi kayak tadi misalnya daerah yang apa mungkin kumuh yang enggak kumuh misalnya. Bisa juga daerah ketinggian yang pada rendah atau pantai misalnya. Bisa kategori dari satu. Nah, makanya nanti pada saat ada kata-kata nanti saya berani aja mengatakan tidak punya 10 ini yang bisa leluasa.
dalam rangka kita masuk area yang lebih luas. Nah, misalnya kita ini kan apa? Sebenarnya model brooding apa sih kalau kita hanya menggunakan kata istilah di bab ini ya. Kalau tadi kan saya ingatkan secara simpel kita berusaha mencari model yang sesuai dengan datanya. Nah itu yang kalau bahasa di ininya R-square-nya setinggi mungkin. Kalau hanya dari judul kayak gini mungkin dia akan jelaskannya kemana-mana. Model brooding. Nah dia kan bingung kan kalau di kira-kira apa dari regresi ini? Masalah tujuan model, pengumpulan model, karena matematika juga punya model kan. Pemilihan data ini kalau dimulai dari datanya kadang ada missing value enggak itu yang di istilah online terus ini namanya data proses ini. Itu kan jenisnya pemilihan model. Nah, ini bisa regresi linear, random forest, misalnya exitus atau neural network. Nanti boleh kesana kalau yang sudah ditampilkan di buku ini kan yang sebenarnya ini yang logistik besok ini kalau kepentingan yang kebetulan tidak continuous itu. Random forest ini yang karena untuk kemarin ini ada yang awalnya dengan ingin bagaimana supaya itu melalui pengetahuan model nanti kriterianya kan bisa akurasi, presisi, rekorektor. Ini kan itu sudah standar machine learning misalnya di terus R-square-nya. Terus parameternya mau banyak ketika hiperparameter atau random set untuk meningkatkan performa. Nah coba sampai di apa untuk tes besok di ujian mau buat sampai maksimal berapa? Kalau gitu kalau saya taruh di agak belakang. Nah, nanti itu apa? Gimana? Nah, maunya kan kita ada model tadi masih punya problem, belum punya data, hanya punya apa? Amanah dari kerjaan orang kan, berasumsi bahwa dia ahlinya kayak gini. Terus ini kalau di sini itu kalau bisa kita namanya variabel yang akan yang dijelaskan prediktor gitu. Terus model yang sesuai ini tantangannya karena harus sesuai dengan keadaan datanya. Terus evaluasinya tadi dengan apa? Sebagai conclusion matrix. Nah ini model perlu dipantau, diperbarui sesuai dengan perubahan data atau lingkungan. Pada sudah berjalan apakah itu sudah final berarti ya enggak berjalannya waktu ada perubahan perilaku di sana. Kayak contohnya sekarang menganggap bahwa daerah itu enggak banjir. Banjirnya 5 tahunan. Ternyata belum 5 tahun sudah data. Berarti kan jangan memodelkan membayar bahwa itu sudah ketinggiannya dulu paling mungkin 10 cm, 15 cm, sekarang jadi 1 meter. Berarti pada misprediction semua, maka kalau lihat kerugian sekarang ya gara-gara kemarin hampir di mana-mana sampai Madiun juga ada yang banjir, hampir seluruh Indonesia kan ada wakil yang parah juga kan. Total kerugiannya sudah berapa? Saya yakin pasti apa? Enggak diantisipasi bahwa akan terjadi seperti kalau iya, mungkin rekayasa cuaca kemarin kan itu akhirnya dilakukan. Tapi kan setelah kejadian dulu berarti sudah makan korban. Karena kita sudah punya model bahwa ini kalau diprediksi dengan curah hujan kayak gini, dengan keadaan lingkungan yang sudah berubah, itu versinya yang pembela lingkungan kan menganggap itu mungkin sudah berubah, maka model prediksinya harus sudah dirubah juga. Nah, ini apa tantangan di konteks modeling. Nah sekarang
sumber data itu bisa. Kalau yang ini apa dia ada masih tentang masih tentang yang kendaraan yang di depan ini. Iya benar ini. Iya kan. Horsepower-nya masih pakai data yang di awal. Masih. Ada yang kemarin ya sampai olehnya itu yang oleh. Yang tentang yang apa kendaraan kan ini. Nah, kan kalau kita lihat listnya ada, yang akan dijadikan Y-nya adalah ini, mile apa, untuk gasolinnya. Jadi biasanya ya kalau kita kan berapa kilo untuk per 1 liternya, ini kan ada yang 18 mile, ada yang 15, ada ini sini, ini hampir sama semua ini masih. Ini nomor lagi terus horsepower-nya 365 perkayaan beratnya ini maksudnya kalau terus tahunnya tahun 70 mobil tua kan ya. Nah kita kan sementara memodelkan antara WT dengan yield-nya tipe berapa di sini ini negatif hitam juga negatif artinya apa? Kalau tahunnya semakin tua, iya MPG-nya semakin turun. Terus kendaraan apa bobotnya makin ini, dia juga mesti akan kayak truk itu mesti lebih boros dari kendaraan ringan itu yang kecil. Nah, tapi di sini masih dipaksakan apa? Linear kan? Ini dengan dalam bentuk. Nah, jadi kalau kita ingin melihat antara apa tadi topinya dengan Y-nya, jadi hitung benchmark-nya. Jadi di sini R-square-nya 80 dan lumayan kan, lumayan enggak nanti. Nah sekarang kalau ada apa baru beratnya berapa sih 3.000 sama 5.000 tahunnya tahun 76 sama 81. Nah diprediksi dia akan apa ini tahu ya tadi ini beda dengan Newcastle ini diperoleh ini batas atasnya sekitar 20-an karena tahunnya berapa ini yang satu itu yang lebih lebih ringan ya 3.500 itu kan yang ini lebih sedikit karena beratnya 5.000 kan walaupun tahunnya lebih muda 81 tapi jadi dia terhadap 13 tapi kalau kita katakan secara nominal ya 12 sampai 15 kalau kendaraannya 5.000 pokoknya mungkin tapi yang lebih ringan ya lebih irit ini kan jadi masukin data tambahan. Jadi kalau lihat antara tahun dengan apa bobotnya, ini kalau dimulai kan artinya di tahun mana aja ya dia variasi kendaraan yang diproduksi ya
macam-macam kan. Jadi akan di. Nah, sekarang kalau 3 sama yang 7, nah ini tadi yang 20 ini paling dilihat secara sedikit terus betanya akhirnya tadi kan negatif kan. Jadi kalau kita mau untuk kemampuan nanti untuk melakukan prediksi, kita paling menghitung apa sum square errornya sampai akhirnya ke R square. Nah sekarang kalau tambahan tadi yang misalnya kita akan mencoba apa yang coba kita coba ini kan datanya data apa simulasi dulu ya. Bisa di ini kan nanti kalau mau ganti ya yang ini X-nya terus Y-nya bentuknya apa ini dan NPC ini jadi kita sudah punya persamaannya. Tadi ini nanti itu tadi saya nggak minta yang ini R, saya harus minta yang R biar nggak menggunakan sih. Kasihnya yang Python. Ini aja. Sudah. Nah, kan lambat kan ini dibanding kerja ini baru mau bikinnya ini baru dari lama. Nah, ini karena pada simulasi ya relatif tidak parah-parah, tapi dia mengikuti dengan ini. Coba kalau dipaksakan ini regresi ini ya kan nggak akan. Ya sebenarnya untuk kerjakannya ini karena ini kalau yang apa menurut saya biasanya sudah ada itu code-nya itu, kita nggak perlu kayak seperti kita pakai SPSS itu langsung asal datanya ada pakai mesti sudah aman itu. Ini juga kan nggak ada. Tapi kalau yang hasil pengembangan bisa kita baca dari jurnal atau paper itu kan setelah saya harapkan mulai saya masuk ke jurnal. Jadi nanti yang misalnya kita misalnya di sini aja biar diarahkan apa kita menggunakan
artikel tentang apa namanya yang span tadi yang smoothing span. Terus dikasih yang punya bahagia untuk ngurusi apa. Nanti teorinya yang dikasih. Mesti dikasih langsung smooth span kalau untuk yang dipakai ini Python tapi ini R-nya langsung dikasih dua-duanya, ada yang R sama Python-nya langsung dikasih R sama Python-nya di nanti kalau apa yang dalam bentuk videonya nah, saya ingin minta link jurnalnya kita ingin berapa orang yang mengerjakan di area in R ini saya entah Francis ini smoothing span for discontinuous signal di untuk Riemannian manifold. Nggak tahu tadi bahasa Inggrisnya, kalau kita misalnya ingin akhirnya sebenarnya untuk apa kasus terinfeksi malaria, misalnya kita ambil yang ini lebih ke sebagai komponen. Bahasa kita yang di bidang kesehatan aja. Kalau malaria bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, malaria. Apa bahasa? Ada. Tentang malaria. Ini aja ya mungkin dia malah ada pertanyaan dulu. Penyebab gejala dan penularannya. Fakultasi penyebab terjadinya malaria di Indonesia. Jadi malaria di Indonesia adalah termasuk kebiasaan menggantung pakaian di dalam bekerja di wilayah Indonesia. Kalau ini kayak faktor risiko tadi yang nyari coba ini yang mungkin agak lebih ke dia pakai regresi. Mana? Kayaknya bawah. Oh ini, oh sudah, sorry. Tadi saya. Jadi kira-kira regresi apa enggak yang dipakai? Kalau kita lihat di ini metodologinya, kalau dijalankan kok itu. Orang ada literatur review aja ini. Iya. Nah ini harus dicari papernya mungkin baru dapat tadi. Ini hubungan lingkungan sekitar rumah dan praktek penggunaan dalam kesehatan. Ini ada review. Terus yang ini artinya belum ya ini. Mana ini tadi? Oh kesini juga langsung download. Yang tadi sama ya. Seperti yang ini. Ini yang mana belum ya? Oh ya.
ketika mungkin bisa juga ada yang modelkan secara bermacam. Paling tadi Papuan tadi belum ya. Ini dari sebenarnya ini. Oh iya, langsung keluar. Kesehatan lingkungan. Nah ini kan kelihatan tuh. Rasionya itu untuk melihat nilai tingkat dan berat badan. Ini termasuk. Jadi dia hanya melihat apa yang karena infeksi sama enggak aja. Jadi pakai apa hanya ini kan hanya provok kayak kena sama enggak gitu. Ada terinfeksi. Jadi ada kasus sama enggak ada gitu. Nah kalau regresi yang tadi pakai apa? Kategorikan yang untuk teman-teman. Jadi hanya apa? Ya tidak terinfeksi apa enggak misalnya kayak gitu. Terus usianya pun dibikin kurang dari sama lebih dari ini ya. Harusnya kan dia kontinu dibikin jadi prediktornya dibikin jadi hanya apa? Usia kurang 18 sama 18, kasusnya berapa, pendidikan, pekerjaan, yang itu kayak rasionya aja. Ini kalau besok dari yang misalkan ke arah yang ini hanya apa yang dibikin kualitatif yang kuantitatif. Gitu. Nah, karena kalau apa khusus saya apa tentang artikel analisis regresi. Dia melakukan regresi kuantil, logistik, dan logistik. Itu tadi kan kita juga hal-hal yang pengaruh kejadian malaria ini pada balita. Malaria ini segi analisis malaria ini yang khusus seperti yang ini balita ini kasus malaria pada balita. Yang mana ini? Jamnya di mana? Oh ini. Bukan ya? Apa enggak ada? Enggak ada ya? Untuk download. Oh langsung download juga ya? Oh ini. Nah, sebenarnya saya juga pengen juga tapi yang mungkin kelas seperti ini aja sudah lumayan. Nah ini kan ada X1, X2, X3, X4 sampai terus Y-nya kejadian malaria. Balita kena malaria apa enggak gitu. Terus ininya dari berdasar apa? Tipe dinding rumahnya. Nanti nyamuknya masuk tempat perindukan nyamuknya mungkin ada air genangannya, keberadaan ternak yang dicurigai ikut penggunaan lampu. Ini kan kalau penggunaan baru pakai lampu apa enggak, itu kan jadi yang untuk yang minggu depan kita akan ke urusan yang tadi kalau pendidikannya ini kan kualitatif, penghasilan orang tua kuantitatif, riwayat hanya kontak ke pelayan kesehatan, coba hasil. Nah ini jadi regresi logistik adalah tadi ini beda dengan yang tadi kan langsung di sini aja kan ininya
Nah, sekarang jadi dia karena ingin melihat aja kan kena malaria apa enggak gitu. Uji logistik itu paham itu loh, kategori. Iya, iya kategori kan. Jadi ini hasilnya, responnya. Iya itu ada juga. Iya, jadi tadi kena malaria apa enggak kena malaria gitu. Ya. Tapi ininya kan kayak agresif biasa aja kan ini. Ininya di. Ya. Tapi tetap variabel feature-nya itu numerik. Iya, jadi kan ujinya juga kan betanya kalau ini kalau semua nol kan nggak ada kayak itu otomatis jadi ini kan nggak ada yang signifikan kan kayak ini soalnya dimasukin sini kan dengan nol ini juga cuma beta dibagi 1 plus beta nol ya, ya. Ini kan jadi cuma dari akhirnya kalau ini semua nggak sini kan tinggal X plus beta nol dibagi 1 plus 9 beta nol. Nah itu proses ujinya sampai uji. Nah hasilnya ini kan kelihatan apa? X1 tadi apa itu misalnya? Jadi yang pakai apa? Kelambu sama nggak pakai kelambu. Tapi persamaannya kalau di asal jadi ini tadi yang untuk kalau X1-nya berapa, X2-nya berapa nanti akan menghasilkan. Ini mulai interpretasinya. Tipe dinding rumahnya, tempat mendudukan nyamuknya, hasilnya yang 5, 4. Ini hitungnya pakai ini dengan kriteria yang ini artinya baritanya jadi kan kecil ini kemungkinan bahwa penampungan dari tidak kan cuma 0,0 kali kan kecil sekali kan. Nah, nanti untuk melihat apakah sebaiknya pakai kelambu, dindingnya, terus perindukannya, ini malah nanti faktor risiko yang terbesarnya itu yang untuk memikirkan tadi bahwa perlu diadakan apa, mungkin rehab rumahnya atau dikasih lampu di daerah-daerah yang masih. Kan kalau untuk mencegahnya kan dengan cara tempat berternaknya malaria apa nyamuknya dihilangkan kesempatan tadi yang X berapa tadi. Dari setelah dihitung tadi kan masukin yang kita dapat kode 1 artinya dari hasil itu bahwa peluang balita terserang penyakit malaria dengan kadar titik atas adalah sebesar jadi cukup besar. Berarti 1 adalah terkena malaria 0,3. Nah, nanti mana yang memberi paling rendah ini tadi kan yang ini kan dengan karakteristik ini tadi ya berikan yang mungkin jauh lebih dari 50 meter ternaknya dia jauh berarti ya saya disarankan terus ini kalau punya maka yang rumahnya halamannya luas bisa jangan dekat ke rumah karena bisa untuk sarang nyamuk kan itu. Jadi peluang terserangnya kecil. Nah ini yang rekomendasi untuk tata lingkungannya ya dari kerja statistik ini. Nanti sebaliknya yang apa tadi, yang serba semua dekat semua, terus ada kedudukan mungkin dia ditambah nggak pakai kelambu lagi. Nah nanti kaitannya yang dikerjakan apa adalah rate terinfeksinya.
Ini jadi sebenarnya kombinasi kerja statistik dengan tadi yang membuat jadi dilihat pada saat yang asumsi tadi itu tuh keadaannya kayak apa, yang ini tadi yang apa ya, yang jadi ininya 0, kecil sekali kan ini, nanti rate-nya masih rendah. Nah, maka waktu tadi yang diterapkan pemanasan alfa, rate infeksi itu kadang apa itu lingkungannya. Harusnya ada kajian tadi dulu, baru bikin itu. Nah, itu tuh keadaan yang mana. Jadi kan pada saat kita langsung ke sana, implementasinya tidak semudah yang ini. Jadi saya tahu di daerah mana tadi yang kayak gini. Nah sekarang kalau dimodelkan yang ditebang tadi, nanti infection rate diasumsikan berapa, kalau ngikutin yang paper tadi belum tentu pas jadi bukan. Nah nanti silakan pakai data ini, dipakai datanya dikasih. Tapi kayaknya bisa dicari ini, karena gunakan ini, mana daerahnya kayaknya dari ini Lampung Kabupaten Sumba Barat. Kira-kira dapat datanya dari mana? Dia kasih informasi enggak? Oh dari Bali ini, Nusantara jurusan nanti ini yang minat statistik. Nyebut nggak dia ngambil datanya dari mana ya? Oh ini. Insiden. Nah ini yang tadi dari 1,96 per 1.000 penduduk. Kalau tadi berapa? 1,75. Ini yang lagu. Nanti urutan ketiga penduduk desa dengan penderita malaria tertinggi. Ini penderitanya ya lumayan ya. Oh ini ada yang besar banget ya. Gimana? Oh iya, benar. Mana? Masih kuliah nih. Iya, bentar nanti ini paling udah mau selesai bentar lagi ini. Bentar, ini karena baru ke belakang dulu. Oh, iya.